yang dikonstruksi oleh budaya sosial, jadi yang bisa dipertukarkan. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan kata kunci saja, Pak. Ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender, satu-satunya yang selalu ada adalah ketidaksamaan. Setara itu malah tidak sama. Pada suatu kegiatan, perempuan harus dinomorsatukan. Pada kegiatan yang lain, laki-laki yang harus dinomorsatukan. Jadi itu kuncinya, sehingga di Perda ini pun kami selalu berusaha, karena ada aturan norma-norma agama yang tidak bisa kita langgar, dan kita tidak mau membuat suatu perda yang akan berbenturan dengan norma agama, karena kalau itu yang terjadi akan menjadi diskusi berkepanjangan yang tidak akan ada selesainya. Nah, karena itu kami selalu menyampaikan bahwa kesetaraan gender itu apa artinya? Ya artinya nggak sama. Di satu sisi perempuan harus lebih berdaya, tetapi yang harus sama adalah kesempatan untuk mendapatkan akses, manfaat, kontrol maupun berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, itu yang harus sama. Karena itu kami juga di Perda ini poin-poinnya mungkin belum bisa ya. Kami mengatur di Perda ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Bagaimana kita merencanakan sebuah kegiatan yang responsif gender, termasuk untuk penganggarannya. Bagaimana OPD harus melaksanakan kegiatan, dan bagaimana kegiatan yang responsif gender ini bisa dievaluasi. Jadi ada 3 poin itu saja Bapak yang kami bahas di Perda Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya. Dan memang benar ketika tadi Bapak sampaikan Surabaya memperoleh anugerah Parahita Eka Praya terkait pengarusutamaan gender. Tahun 2016 kami sudah mendapatkan predikat mentor, karena Surabaya sudah 5 kali berturut-turut mendapatkan kategori utama. Tetapi tahun 2018 kami turun tingkat kembali ke utama. Karena apa? Karena semua inovasi yang sudah kami lakukan tidak mempunyai dasar hukum daerah. Semuanya mengacu kepada nasional. Nah, akhirnya guyonannya kami nih Pak, Perda kami akhirnya sudah lahir duluan, Perda kota sudah lahir duluan. Sesudah itu Perda provinsi disahkan, nih undang-undangnya di pusat malah belum. Nah, akhirnya kan anaknya, cucunya sudah lahir, anaknya lahir berikutnya, sampai ibunya yang belum lahir. Nah, ini yang agak lucu di pengarusutamaan gender ini Pak. Tetapi bukan berarti dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2008 itu kita tidak jalan. Tidak. Kesetaraan gender terkait perempuan maupun laki-laki ini tetap jalan. Tetapi untuk menjamin kelangsungan ketika nantinya mungkin Bapak yang sudah responsif gender sudah tidak di Dewan lagi, mungkin Bapak Ibu semuanya, mungkin kami yang di dinas sudah tidak di situ, penggantinya sudah akan wajib belajar terkait pengarusutamaan gender. Itulah makanya kami harus wajib mempunyai Perda Pengarusutamaan Gender. Kalau Bapak Ibu Pirso melihat di JDIH Kota Surabaya, memang dasar hukum kami terkait Perda itu tidak terlalu banyak Pak. Karena selama ini ibu kami juga selalu mengatakan, ayo kerja. Dasarnya hukum yang lebih tinggi pun tidak apa-apa, yang penting kita tidak menyalahi. Akhirnya kami
kami lupa bahwa dasar hukum daerah itu tetap diperlukan, sehingga banyak sekali kami yang tidak punya perda, Bapak. Terkait kota layak anak, kami juga belum punya perdanya. Meskipun Surabaya itu sudah kategori utama paling tinggi se-Indonesia, kami tidak pernah punya perda kota layak anak. Kami cuma punya perda penyelenggaraan perlindungan anak, sama dengan perda yang ada di Karawang tahun 2011. Itu juga kami diingatkan dari kementerian, undang-undang perlindungan anak itu loh sudah ganti 2 kali, termasuk di tempat jenengan kalau belum ada perda yang baru. Perdanya kok belum disesuaikan. Saya sendiri lupa, Pak. Tapi saya ingat kalau undang-undangnya itu berubah seperti itu. Terkait perda kesetaraan gender yang kami sudah susun, mungkin nanti kita bisa saling sharing gitu ya, Pak. Karena kami di perda itu kami lebih banyak mengatur OPD. Jadi untuk masyarakat kami hanya side effect dari OPD yang akan mengatur ke masyarakat. Tetapi di situ kami sudah mencantumkan penghargaan kepada masyarakat yang sudah melakukan kesetaraan gender. Kalau di Surabaya, Pak, kami punya kegiatan Surabaya Gender Award yang kami lakukan mulai tahun 2007. Dan salah satu bentuk permainannya zaman old dulu, Pak, awal-awal kami bikin adalah beberan. Itu sudah diadopsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai bentuk sosialisasi gender kepada masyarakat, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Tidak duduk manis di kelas mendengarkan, karena kalau seperti itu biasanya masuk kanan keluar kiri. Surabaya Gender Award. Kegiatannya macam-macam, Ibu. Tiap tahun kami mencoba sesuatu yang baru. Jadi kami mencoba. Biasanya kalau di Surabaya, Pak, nggak tahu kalau di Karawang. Kalau di Surabaya itu kalau ada lomba itu orang semangat. Kita mancingnya sebelum lomba kami berikan sosialisasi, tapi sesudah itu mereka akan belajar sendiri karena kepingin menang. Nah, itu yang kami pakai. Psikologis masyarakat seperti itu, termasuk di kecamatan maupun kelurahan. Kalau kami cuma sosialisasi gender, gender itu seperti ini, seperti itu, pasti keluar masuk kuping cuma mutar aja. Tapi kalau seperti itu, mereka akan belajar, mereka menambah pengetahuan sendiri. Yang tahun ini kami lakukan adalah lomba fokus gender discussion, di mana 3 pilar di kecamatan akan berdiskusi terkait materi-materi kesetaraan gender. Di situ kami biar mereka tidak terlalu tegang, karena biasanya 3 pilar kan tidak pernah menangani kegiatan yang responsif gender. Jadinya kami bikin kegiatan itu ada materi bias gender seperti apa yang harus dijalankan, dan untuk bersenang-senangnya kami berikan lagu-lagu yang responsif gender, di mana mereka harus menganalisa. Akhirnya apa? Mereka datang bawa kerpean, Pak, lagu-lagu sak liriknya. Mana di sebelah mana yang responsif gendernya. Nah, itu kan mereka akhirnya belajar. Dan kami selalu menegaskan bahwa gender itu bukan harus perempuan nomor 1, karena nantinya menjadi feminisme. Kalau sudah feminisme, akhirnya sewenang-wenang. Perempuan itu kok, aku ini nomor 1. Termasuk kami mencoba tahun kemarin kami mencoba lombanya itu Dracula, Bu. Drama keluarga responsif gender. Jadi pembagian peran di keluarga. Kalau ibunya sempat masak, tidak sempat nyapu, bapaknya tolong dong membantu menyapu. Itu kan sederhana, tetapi itu mengena dan sasaran langsungnya adalah ke masyarakat. Seperti itu. Saya kok panjang ceritanya ke kegiatan ya, Pak, mohon maaf. Jadi ini harus menggunakan metode Gap GPS Store. Kalau di beberapa kabupaten kota di perdanya itu untuk analisis gender menguji di Gap GPS Store, tetapi kami melakukannya di analisis gender. Jadi bisa menggunakan analisa SWOT, analisa SWOT, tetapi harus
yang harus kami tekankan kepada seluruh OPD adalah mereka mempunyai data terpilah. Jadi sebelum mereka membuat analisa, itulah yang harus mereka siapkan. Dan kelemahan kami biasanya kalau di tempat jenengan itu sudah jauh lebih baik. Administrasi. Sesudah kegiatan, sesudah laporan lupa naruh. Nah, itu yang sering kami lupa. Dan data terpilah ini yang akhirnya kami paksakan kepada seluruh OPD untuk membuat baik mulai hanya jenis kelamin laki-laki perempuan maupun yang baik umur. Karena tiap dinas itu kan sasaran kegiatannya kan beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang berdasarkan umur, tidak harus di dinas kami seperti kami DP5A itu tidak harus hanya menyasar perempuan dewasa. Tetapi anak-anak juga bisa kita sasar. Contohnya perlindungan anak, perlindungan diri sederhana terhadap anak-anak. Nah, kalau kami punya data dasarnya bahwa anak perempuan itu berapa orang, anak laki-laki berapa orang, termasuk yang pernah mendapatkan kekerasan, termasuk yang menjadi korban bullying, kami bisa menentukan sasarannya. Jadi sasarannya kami bisa lebih spesifik. Itu. Di Perdaya PUJ kami juga kami tidak memberikan sanksi, tetapi hanya dengan penghargaan. Jadi yang tidak melakukan akan kami ajak ngobrol sama-sama. Istilah kami des, di sini kita des. Jadi apa yang kendala mereka apa? Kalau mereka tidak bisa membuat perencanaan, kami des satu dinas, kami ajak ngobrol seluruh perencana per bidang kami ajak ngobrol di sini. Jadi beliau yang nanti akan mengutarakan permasalahannya dan kami yang mencoba memberikan solusinya. Tetapi dinas yang sudah bagus itulah yang kami berikan reward. Jadi tidak memberikan sanksi. Mungkin itu sekilas terkait perda kami Bapak. Mungkin lebih banyak kita bisa saling sharing.